Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dania. Saya merupakan dosen tetap dari Universitas Langlang Buana. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hak Kekayaan Intelektual. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib ada di semester 3 dengan bobot 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual pada umumnya. Yang kedua adalah mahasiswa mampu membandingkan perbedaan jenis-jenis hak kekayaan intelektual berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pengalihan hak dan juga penyelesaian sengketa di bidang hak kekayaan intelektual. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis hak cipta. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis berbagai hak kekayaan intelektual di bidang hak milik. Kemudian berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah hak kekayaan intelektual. Mata kuliah ini menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual baik di bidang hak cipta maupun hak milik industri berupa hak merek dan indikasi geografis, hak paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Selain itu, mata kuliah ini juga menjelaskan beberapa pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual serta menentukan penyelesaian sengketa atas pelanggaran tersebut. Berikut ini materi yang akan saya sampaikan selama 1 semester ke depan. Yang pertama adalah pendahuluan atau hak kekayaan intelektual pada umumnya. Yang kedua, membandingkan jenis hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga, pengalihan hak dan penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual. Yang keempat, hak cipta pada umumnya. Yang kelima, hak eksklusif hak cipta. Yang keenam, pengalihan hak cipta. Yang ketujuh, pencatatan ciptaan dan pelanggaran hak cipta. 8 adalah hak merek. 9 indikasi geografis, 10 hak paten, 11 desain industri, 12 desain tata letak sirkuit terpadu, 13 rahasia dagang, dan yang terakhir perlindungan varietas tanaman. Sistem pembelajaran yang digunakan khususnya pada program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Langlang Buana menggunakan metode hybrid, yaitu luring dan juga daring. Untuk daring, aplikasi yang digunakan adalah Zoom Meeting, Google Meet, WhatsApp Group. Sementara untuk pengumpulan tugas menggunakan email, Google Classroom, atau e-learning Universitas Langlang Buana. Berbagai strategi, inovasi, dan pembelajaran yang saya terapkan tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas belajar mahasiswa serta menghasilkan lulusan yang profesional, inovatif, dan juga berkarakter. Metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu ceramah, diskusi kelompok, dan pemberian tugas. Metode ceramah ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh materi secara luas dan menimbulkan interaksi secara personal antara dosen dan juga mahasiswa. Sementara diskusi kelompok, biasanya saya akan memberikan permasalahan terkini mengenai pelanggaran hak kekayaan intelektual, mulai dari plagiarisme, pembahasan tentang royalti, dan juga pemboncengan merek. Tujuan dari diskusi kelompok ini adalah untuk memicu agar mahasiswa memiliki nalar hukum, memberikan ide, bertukar pikiran, sehingga mampu menghargai pendapat orang lain, serta mendorong pemecahan masalah atau problem solving dalam koridor hukum. Ketiga, yaitu pemberian tugas sebagai suatu alternatif penilaian kepada mahasiswa. Metode ini memicu mahasiswa untuk berpikir secara serius,
Bahkan metode ini bisa dilaksanakan setelah kuliah selesai agar tugas ini bisa dijadikan sebagai bahan review atau persiapan untuk ujian. Dalam mempermudah penyampaian materi, saya menyiapkan bahan ajar, slide presentasi sesuai dengan RPS. Sedangkan untuk sistem penilaian, saya memberikan bobot 10% untuk keaktifan mahasiswa, 20% untuk tugas, 30% untuk nilai ujian tengah semester, 40% untuk nilai ujian akhir semester. Baik, berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran dari mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan 9, tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, boleh saudara berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Oke, berdoa selesai. Ya, hari ini pertemuan 9 kita akan membahas tentang hak merek. Oke, di sini hak merek atau sering dikenal dengan brand gitu ya. Nah, apakah saudara sering menggunakan merek? Sering, Bu. Sering. Boleh sebutkan 3 merek yang saudara gunakan. Mereknya apa ya, Bu? iPhone, Uniqlo, Zara. Ya, ketiga produk tersebut itu saudara sebutkan merek. Jadi selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. iPhone, Zara, Uniqlo. Ya. Sekarang perhatikan gambar ini. Ya. 2 gambar tersebut. 1, 2. Apakah ada perbedaannya dan apakah ada persamaannya atau mirip? Perbedaannya di mana? Satu orang, Bagas? Di tulisan Ibu. Geprek bensin dan ayam geprek bensin. Oke, yang satu geprek bensu, yang satu ayam geprek bensu. Itu perbedaan yang paling terlihat. Perbedaannya lagi apa? gaya ayam. Boleh, siapa? Beril. Gaya ayamnya, Bu. Yang satu kayak gini, Bu. Yang satu lagi apa? Oke. Yang satu karena Beril tangannya di sini, yang satu. Kemudian persamaannya. Fontnya. Fontnya sama, Bu. Fontnya hampir sama. Kemudian apa lagi? Ayamnya juga sama, Bu. Ada bandnya, ada armbandnya di sini, Bu. Oke, ada bandnya di sini ya. Itu apa? Bentuknya ada love. Di situ juga love. Kemudian apa lagi persamaannya? Apinya, Bu, sama. Merah. Apinya, merahnya sama ya warnanya. Kemudian dominan warna apa? Merah dan oranye. Merah dan kuning. Sekilas kalau saudara di jalan itu ya naik kendaraan, terlihat nggak perbedaannya? Tidak. Karena itu disebut dengan identik atau Mirip. Ya, jadi nanti kita lihat apakah merek itu adalah yang disebutkan tadi, Zara, Uniqlo, iPhone, atau sebenarnya merek ini adalah bagian dari semua ini. Ya. Nah, dasar hukum merek ini ada di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, tetapi telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Hak merek disatukan dengan indikasi geografis. Bagaimana pengertian merek menurut Undang-Undang 20 Tahun 2016? Nyatanya merek ini tidak hanya sekedar sebutan, tetapi dia harus berupa tanda, gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan antara warna baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, begitu ya, dan harus memiliki unsur pembeda.
ya harus memiliki unsur pembeda. Ya, di dalam undang-undang lama dengan undang-undang yang baru itu pengertian tentang merek ini perbedaannya ada di yang dulu adalah 2 dimensi sementara yang baru 3 dimensi. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita terapkan di dalam keseharian seperti ini. Ya, betul sekali. Hongguan. Kita tahu bahwa kalau gambarnya seperti itu, ibu 2 anak itu udah nyaris kita tahu masyarakat Indonesia adalah Hongguan. Kemudian untuk melihat Suzuki. Ya, ini Colonel Sanders. ya KFC gitu ya. Kemudian ini huruf ABC itu juga adalah bagian dari merek. Kemudian ada angka, ada nama gitu, atau kombinasi di antara semuanya. Nah, ini saya contohkan misalnya Romo di Samsung. Dia ada angkanya 2, 3, 4, ada hurufnya Ji Samsung, ada konfigurasi warna antara kuning kunyit dengan putih kemudian garisnya merah. Jadi yang disebut sebagai merek itu bukan hanya Ji Samsung, Ji Samsungnya saja, tetapi semua elemen yang ada di dalam ini. Ya, itu adalah merek. Nah, tadi ya, kalau 2 dimensi ya seperti ini. 3 dimensi kita lihat seperti ini ya, seperti patung. Kalau ini seperti di dalam gambar. Nah, undang-undang yang lama itu hanya terbatas di sini. Undang-undang baru dia sudah mencakup 3 dimensi. Nah, kemudian dalam perkembangannya di sini seharusnya begitu ya, bahwa merek itu tidak terbatas hanya yang tadi disebutkan, tetapi juga ini hologram. Hologram ini adalah tata pencahayaan. Jadi kalau ini tata pencahayaannya hitam, hijau tua, kemudian ke hijau muda, itu juga bisa masuk ke dalam merek seharusnya. Kemudian di dalam perkembangannya juga suara pun harus masuk ke dalam merek. Contohnya suara dari Shopee nadanya seperti gimana, Bagas? Shopee itu Shopee, ya kan? Kemudian Line gitu ya. Kemudian Tokopedia. Jadi kita sudah tahu kalau udah tahu itu Tokopedia. Nah, seharusnya suara pun masuk ke dalam bagian pengertian dari merek. Karena apa? Karena itu ciri pembeda. Ya, kita udah tahu kalau suaranya nadanya seperti itu masuk ke dalam merek begitu. Cuma memang harus disadari bahwa pengertian merek untuk Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 itu masih terbatas, gitu ya. Nah, jenis dari merek ini saudara pasti tahu begitu ya, ada merek dagang dan ada merek jasa. Nah, di sini merek dagang gitu ya, ketujuh pada barang. Di sini ada Coca-Cola, ada Sosro, kemudian ada McD. Sementara untuk merek jasa ini berkaitan dengan pelayanan jasa. Ya, di sini ada Pos Indonesia, ada AirAsia, Laundry, ya. Nah, tadi sudah disampaikan tentang apa itu merek, jenisnya. Sekarang kita berbahas tentang haknya, ya, hak dari merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif. Hak eksklusif ini sama dengan hak cipta yang kemarin kita bahas. Adalah hak yang istimewa. Hak di mana dia mempunyai privilege untuk melarang orang lain menggunakan mereknya. Sama ini dengan hak cipta. Tetapi perbedaannya antara hak cipta dengan hak merek, eksklusifnya kalau hak merek itu didapat berdasarkan pendaftaran. Kalau minggu lalu hak cipta itu mendapatkan perlindungan secara
Langsung, ya, langsung, yaitu adanya prinsip deklaratif yang mendeklarkan di sosial media, begitu ya, dideklarkan di pameran, begitu. Tetapi kalau hak atas merek dia harus didaftarkan. Mengapa didaftarkan? Karena memang berkaitan dengan hak merek itu berkaitan dengan reputasi dari pelaku usaha dan juga produk yang dihasilkannya. Ya, itu juga nanti berkaitan dengan segmen ekonomi. Contohnya, Kaki 3. ya, saya tidak tahu saudara mengalami atau tidak, tapi saya pun sebagai dosen nyaris menjadi seorang konsumen juga, gitu ya. Saya seringkali disuruh begitu oleh orang rumah, tolong belikan larutan cap kaki 3. Saya datang ke minimarket, tapi entah bagaimana saya mengambil yang ada badaknya. Yang asli. Yang asli justru yang ada badaknya, gitu kan? Ya Bu. Apakah saudara mengalami hal yang sama? Sama Bu. Sama pasti ya. Nggak tahu itu secara konsumen tuh secara psikologis yang ngambilnya tuh yang ada badaknya. Padahal disuruhnya itu cap kaki 3. Sekarang itu yang ada badaknya dan cap kaki 3 itu berbeda. Karena dulunya mereka satu produk. Jadi depannya ada badaknya, tutupnya justru gambarnya cap kaki 3. Tetapi mereka pecah kongsi dan membuat brand masing-masing. Nah itu pelaku usaha yang ini begitu ya, Sinde itu berusaha sedemikian rupa mempengaruhi masyarakat terkait dengan mereknya yang baru. Kalau saya tidak salah, salah satu aktornya adalah Deddy Miswar. Beli yang ada badaknya, beli yang ada badaknya, supaya memberikan ingatan kepada konsumen bahwa mereknya tidak lagi cap kaki 3. Ya, jadi sejalan ya, kalau merek itu tidak hanya sebutan, tapi juga gambar, logo. Warna. Itu luar biasa sekali ya, pecah kongsi ini. Nah, fungsi dari merek ini yaitu satu sebagai tanda pengenal, ya jelas sebagai tanda pengenal. Saudara tidak mungkin datang ke minimarket tanya kepada mbaknya, oh ada snack nggak yang bentuknya tipis, rasanya agak manis, cenderung asin, beratnya sekitar 150 gram, kan nggak mungkin gitu. Pasti langsung kan menyebut mereknya gitu. Itu sebagai tanda pengenal. Promosi pun juga sama, masa mempromosikan oh snacknya bentuknya bulat gitu kan susah. Ya, kemudian jaminan atas mutu barang dan jasa. Ya dong, ketahuan kalau misalkan oh mau naik maskapai penerbangan Garuda, udah tahu kan pelayanan Garuda itu seperti apa. Ya, berkaitan dengan kualitasnya. Kemudian juga merek ini bisa merujuk asal barang tersebut. Ya, kita tahu Levi's itu bukan dari Indonesia, ya, tapi dari luar. Jadi dia pun menunjukkan asal barang tersebut. Oke, kemudian pendaftaran merek. Nah, di sini pendaftaran merek itu tidak setiap merek dapat didaftarkan. Ya, tetapi kalau sudah didaftarkan, dia akan mendapatkan perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Kemudian dapat diperpanjang, ya, 6 bulan sebelum berakhir. Daftarnya kemana? Daftarnya itu ke www.dgip.co.id. Ya, gitu. Jadi ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Mau dia hak cipta, mau dia merek, begitu, mau paten, itu daftarnya semua di situs ini. Gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi datang ke kantor isi formulir atau apa. Ya, sekarang sudah era digitalisasi, semakin mudah. Ini salah satu contohnya ya, permohonan begitu ya. Permohonannya mau apa? Mau merek, mau paten, hak cipta.
geografis, rahasia dagang dan sebagainya. Itu ya, jadi sangat mudah sekali. Nah, kemudian ini juga ada alur pendaftarannya, begitu ya. Ketika sudah tadi klik permohonan merek, itu situsnya juga berganti jadi merek.djip.co.id. Ya, ini bisa diikuti, begitu. Kemudian mengunggah data pendukung, klik selesai, permohonan sudah diterima oleh DJKI. Ya. Jadi kesimpulannya yang bisa ditarik bahwa merek itu tidak hanya sekedar sebutan, ya, tapi juga meliputi gambar, font, begitu ya, huruf, angka, dan semua. Jadi kalau yang tadi itu ada kemiripan, itu bisa disebut sebagai pelanggaran hak cipta? Bisa dong. Ya, yang tadinya saya mau kegeprek bensu, tiba-tiba sedang menyetir, oh lihat itu ada ya, datang ke situ. Ketika datang ke situ, kok rasanya beda, pelayanannya juga beda, sambalnya juga beda. Nah, ketika saya lihat, ayam geprek bensu. Ya, itu kan mempengaruhi dari konsumen. Yang tadinya konsumen mau ke geprek bensu, ke ayam geprek bensu atau sebaliknya. Gitu ya. Bagi orang-orang yang tidak tahu mungkin nyesel banget ya. Kok bisa sih saya nggak lihat secara seksama gitu apa perbedaannya? Nah, itu juga masuk ke dalam persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, kemudian perlindungan merek ini tidak diperoleh secara langsung, ya, tidak memiliki prinsip deklaratif seperti hak cipta, tetapi dia harus melakukan pendaftaran. Ya, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu, seperti yang telah Ibu jelaskan bahwa merek itu tidak dapat secara langsung mendapatkan perlindungan, begitu ya Bu? Maka dari itu harus didaftarkan. Nah, apakah ada sertifikat tertentu atau tanda tertentu yang menandakan bahwa merek tersebut telah terdaftar? Oke, baik ya. Jadi pendaftaran merek itu ada tahap pemeriksaan dan tahap substantif ya. Pemeriksaan itu terkait siapa pemohonnya, begitu ya. Sedangkan syarat substantif itu melihat apakah merek yang didaftarkan itu memiliki persamaan atau tidak dengan merek yang sudah didaftarkan. Kalau dia tidak memiliki kesamaan atau kemiripan, itu DJKI bisa mengeluarkan sertifikat hak merek. Jadi diberikan, kemudian bisa langsung di-download di situs tersebut. Gitu ya. Kemudian orang-orang lain kan nggak tahu ada pemohon tentang merek tersebut. Apakah mereka bisa tahu? Bisa. Bisa melakukan pengecekan di situs tersebut. Kita klik saja mau merek apa, sudah terdaftar atau tidak. Kalau sudah terdaftar, ya jangan pakai merek itu. Ya, jadi sangat dimudahkan kalau sekarang. Ada lagi? Jadi maksudmu barangkali konteksnya mengenai pendaftaran suatu merek, barangkali tadi baru dijelaskan secara ekstensif ataupun secara luas, bagaimana dokumen-dokumen yang harus disertakan ataupun diperhatikan dalam pendaftaran suatu merek. Oke, baik ya, terima kasih. Jadi ada beberapa formulir atau dokumen yang harus disertakan. Pertama itu adalah KTP. Ya, kemudian NPWP, kemudian kartu keluarga, kemudian foto produknya. Jadi foto produk itu harus disertakan. Kemudian selain foto produk adalah foto bagian mereknya. Jadi kalau tadi rokok, foto produknya harus full. Jadi terlihat dia 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau foto mereknya itu yang tadi sebagian. Samsung yang warnanya itu ya. Kalau produk dia full, kalau ini fokus kepada mereknya. Kemudian harus saya sampaikan bahwa ada program dari DJKI untuk pendaftaran merek. Pertama untuk bisnis dan 2 untuk UMKM. Kalau bisnis itu tidak perlu menggunakan SKU, surat keterangan usaha. Tetapi untuk UMKM dia harus menggunakan SKU dan juga mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM setempat.
Tentu dengan program ini biaya yang dikeluarkan oleh bisnis dan UMKM berbeda. Justru UMKM lebih murah dibandingkan dengan yang bisnis. Gitu ya, itu program dari pemerintah atau DJK. Ya. Baik, ya. Nah, materi ini sudah selesai begitu ya. Saya pikir silahkan saudara membuat tugas makalah tentang merah berisi rumusan masalah, teori, analisis dari permasalahan tersebut. Kemudian tidak lupa saudara mencantumkan referensi dan makalah ini harus selesai minggu depan. Ya, karena waktu yang cukup terbatas begitu ya. Mungkin minggu depan kita lanjutkan. Ya, terima kasih atas partisipasi saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.